Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Melanjutkan pekan yang kemarin kita masih membaca bab yang ke-8 bagian dari akhir kitab ini, yaitu bab wujubu hifdzil lisan. Bab tentang kewajiban untuk menjaga lisan. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menyelesaikan pembahasan bab ini, dan pekan selanjutnya kita akan masuk bab yang berikutnya. Kemarin kita sampai pada pembacaan hadis yang pertama yang disebutkan di sini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan khairan, ucapan perkataan yang baik, atau liyasmut, hendaklah dia diam kalau memang tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yatakallam. Lam di sini namanya lam ta'kid. Kalau dibaca pendek itu maksudnya lam ta'kid, sungguh gitu ya. Sungguh. Kalau dibaca panjang, la artinya tidak, ya, la nafi. La yatakallam, sungguh dia berbicara bil kalimah, dengan suatu ucapan min ridwanillahi, yang ucapan itu termasuk dari perkara yang mendatangkan keridhaan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia mengucapkan suatu ucapan yang itu mengandung keridhaan Allah. Wa ma yadhunnu an tablugha ma balaghat,
dan dia orang tersebut tidak menyangka antablugha ma balaghat, ucapan tersebut dampaknya akan sampai kepada yang ditimbulkan, artinya memiliki pengaruh yang besar. Jadi dia tidak menyangka ucapan dia tersebut punya pengaruh dampak yang besar. Fayaktubu lallahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaktubullahu lahu, Allah akan catat untuk dia orang tersebut biha, dengan sebab perkataan dia yang mendatangkan ridha tersebut, ridwana, Allah catat keridhaannya. Ya, Allah akan catatkan keridhaan Allah bagi dia disebabkan ucapan tadi yang dia tidak terlalu menganggap ucapan tersebut. Ila yaumi yalqah, keridhaan Allah sampai hari di mana dia berjumpa dengan Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ini yang lain, la yatakallam, sungguh dia mengucapkan satu ucapan bil kalimah min sakhatillah, yang ucapan tersebut membawa kemurkaan Allah. Berarti kebalikannya. Kalau tadi ada orang mengucapkan ucapan yang mendatangkan ridha Allah dan dia tidak menyadarinya atau tidak menganggap itu sesuatu yang besar. Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang mengucapkan suatu ucapan yang mungkin dianggap remeh, min sakhatillah, yang ucapan itu mendatangkan kemurkaan Allah. Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat, ma yadhunnu an tablugha ma balaghat, maksudnya dia tidak menyangka ucapan yang mendatangkan murka Allah tersebut memiliki dampak pengaruh yang dia timbulkan. Karena dia menganggap mungkin itu ucapan biasa, ya hanya bercanda, hanya sekedar ucapan ringan, padahal itu mendatangkan murka. Fayaktubullahu biha alaihi sakhatuhu ila yaumi yalqah. Maka dengan sebab ucapan yang mendatangkan murka tadi, Allah catat atasnya sakhatuhu, kemurkaan Allah akan menimpa dirinya ila yaumi yalqah, sampai hari di mana dia akan berjumpa dengan Allah. Sebelum saya jelaskan kalimat ini, ada sedikit faedah bahasa Arab. Biasanya dalam bahasa Arab, lam itu untuk sesuatu yang baik. Adapun ala itu sesuatu yang tidak baik. Antum perhatikan di dalam ucapan Nabi di sini, fayaktubullahu lahu, Allah akan tuliskan bagi dia. Adapun yang bagian bawah apa? Fayaktubullahu biha alaihi. Kalau di sini fayaktubullahu lahu biha. Kalau di sini fayaktubullahu biha alaihi. Yang satu pakai lahu, yang satu pakai alaihi. Mungkin kalau kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia nggak terlalu beda jauh ya. Allah akan tulis baginya. Itu yang atas. Kalau yang bawah, Allah akan tulis atasnya. Itu beda. Rasakan nggak? Apa bedanya? Allah akan tuliskan untuknya, Allah akan tuliskan atasnya. Bedanya apa sih? Ya, kalau bahasa kita nggak bisa bedakan kan? Memang bahasa kita itu miskin. Bahasa Indonesia itu miskin pemahaman, miskin makna. Makanya butuh dijelaskan. Makanya panjang jadinya. Kalau bahasa Arab itu kaya. Kita nggak bisa bayangkan kalau Allah turunkan Quran pakai bahasa Indonesia, mungkin nggak cukup 30 juz. Ya, kenapa? Karena bahasa Indonesia itu butuh panjang lebar.
dia tidak salah paham. Buktinya antum bisa bedakan ini enggak? Fayaktubullahu lahu fayatubu alaihi. Antum enggak bisa bedakan kan? Kalau diartikan Allah akan catat baginya, Allah akan catat atasnya, bedanya apa sih? Baginya atasnya enggak tahu kan? Tapi kalau orang Arab tahu, lam itu untuk kebaikan, ala untuk sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Allah akan catat bagi dia keridhaannya, sesuatu yang baik kan? Kalau di sini Allah akan catat yang kemurkaan Allah yang akan menimpa dia. Itu sedikit rahasia bahasa Arab. Termasuk wa'lam di antara sebagian makna doa walimah yang sering kita dengar ya, yang diajarkan Nabi barakallahu laka wa baraka alaika. Ini kan mirip-mirip ya, walaupun kalimat ini banyak tafsiran para ulama ya, banyak tafsiran para ulama terkait makna kalimat ini, banyak syarahnya. Tapi Allah alam di antara sebagian maknanya, apa makna barakallahu laka dan baraka alaika? Kalau diartikan bahasa Indonesia antum nggak bisa bedakan. Semoga Allah memberikan keberkahan bagimu dan semoga Allah memberikan keberkahan atasmu dan mengumpulkan kalian di atas kebaikan. Atau kalimat pertama kedua bisa bedakan nggak? Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kalian dan juga Allah memberikan keberkahan atas kalian. Bedanya apa? Gimana bedanya? Berkah untuk kalian dan berkah atas kalian, bedanya apa? Mana sih bedanya? Sama apa beda? Bedanya yang satu untuk, yang satu atas bagi kalian. Ini bedanya apa? Berkah bagi kalian mestinya apa? Berkah atas kalian itu bahasa kita. Bahasa Indonesia minim ya. Ya. Atas bagi itu namanya adalah bahasa apa namanya? Kata apa itu? Yang jago bahasa Indonesia apa namanya? Bagi kalian atas. Yang jelas bahasa. Gak tahu kalau di bahasa Inggris gimana Pak Nur Rahmat? Di bahasa Inggris ada makna-maknanya dalam. Kalau bahasa Arab ada lam ala itu maknanya ada maknanya. Ya, di antara tadi makna lam itu untuk kebaikan, ala untuk sesuatu yang tidak baik. Maka dari makna ini barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan atau kebaikan bagimu, artinya ketika kamu diberi nikmat, kamu diberkahi nikmat. Karena ada orang dapat nikmat tidak berkah. Justru nikmat itu akan menjadi azab, menjadi musibah. Ada nggak pasangan suami istri yang ketika masih seret rezekinya susah, hidupnya rukun, nggak ada berantem, nggak ada masalah gitu? Ya kalau tiap hari ditagih hutang udah biasa, tiap hari mikirin ini biasa. Tapi harmonis kehidupannya. Gak ada permasalahan, sama-sama cari nafkah gitu. Tapi begitu Allah bukakan rezeki, Allah bukakan ini, masalah muncul. Istrinya minta ini, anaknya minta ini. Kan duitnya banyak, kan tuntutannya banyak. Suaminya pusing, ini saya dapat rezeki tapi malah musibah ya kan. Dulu nggak kayak gini, berarti itu nggak berkah. Nikmat tapi tidak berkah. Bahkan terkadang dia mengatakan masih enak dulu ketika saya masih susah. Istri dibilangin nurut, anak nggak macem-macem. Ya, mau nuntut apa-apa suami segitu, mau nuntut macam-macam, dia tahu diri. Tapi begitu tahu suami rezekinya mudah segala macam, kan gimana? Tuntutannya ini, anak juga kalau mainan dulu 5.000, 10.000 mau, sekarang nggak mau. Masa cuma dikasih 5.000, 10.000, minta 100.000, 200.000, tahu abinya duitnya banyak. Pusing. Jadi ternyata di dalam rezeki itu ada kadang tidak berkah. Maka Nabi mendoakan barakallahu laka, semoga diberikan keberkahan dengan adanya kenikmatan.
wa baraka 'alaika, dan juga diberikan keberkahan ketika mendapatkan musibah. Ya kan namanya hidup itu kan dua itu rumusnya kan. Gak ada orang hidup rumah tangga itu semuanya seneng terus tuh gak ada. Ya. Atau semuanya susah terus tuh gak ada. Ada susah, ada senang. Dan itu semuanya diberikan, Allah berikan. Yang mukmin, yang tidak mukmin, yang taat, yang tidak taat. Ya. Semuanya diberikan kehidupan senang dan susah. Karena itu ujian. Hanya saja ada yang diberkahi di dalam senang dan susahnya, ada yang tidak diberkahi di dalam senang dan susahnya. Apa buktinya bentuk keberkahan di dalam kondisi senang atau nikmat? Ketika seorang hamba bisa bersyukur. Apa wujud syukur? Menggunakan nikmat di dalam jalan-jalan ketaatan. Itu wujud syukur, kata para ulama. Itu berarti keberkahan nikmat. Apa bentuk hilangnya barokah dengan nikmat? Ketika nikmat menjadikan dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat menjadikan dia semakin mudah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dikatakan ulama namanya istidraj. Dibukakan nikmat bukan semakin dekat tapi semakin jauh dari Allah Ta'ala. Itu berarti bukan keberkahan. Demikian juga ketika musibah. Musibah itu tidak semuanya buruk buat orang beriman. Musibah bisa menjadi sebab keberkahan, musibah bisa menjadi sebab azab. Kapan musibah menjadi sebuah keberkahan? Ketika dengan musibah seorang hamba kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika ditimpa musibah dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah hakikatnya keberkahan di dalam musibah. Dia memahami musibah itu datang dari Allah, dia serahkan kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah dengan musibahnya, dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu keberkahan. Sebaliknya, musibah bisa menjadi azab ketika apa? Diberi musibah dia semakin kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi mendoakan doa yang baik. Hanya kadang kita yang menyampaikan doa nggak paham, yang didoakan juga tidak paham. Yang berdoa dan yang didoakan sama-sama tidak paham. Hadis yang berikutnya kita baca satu lagi, nanti habis itu kita baca syarahnya. Hadis yang berikutnya, Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," ketika manusia, ibnu Adam maksudnya manusia, asbaha masuk di waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka sesungguhnya al-a'dha, anggota-anggota badan semuanya, tukaffirul lisan. Makna tukaffirul lisan di sini maksudnya tunduk kepada lisan, bergantung kepada lisan. Al-a'dha kullaha, anggota badan manusia semuanya itu tunduk atau sangat bergantung kepada lisannya. Fataqul, maka anggota badan itu akan berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah. Di antara makna takwa maksudnya takut. Takutlah engkau wahai lisan kepada Allah. Fa innama, karena sesungguhnya kami, bika, kami anggota badan ini tergantung kamu wahai lisan. Jadi kata anggota badan, kami ini tergantung kepada kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus wahai lisan, maka kami pun semuanya akan lurus. Wa in wajadta ya wajadna, kalau kamu lisan bengkok, maka kami semua juga akan bengkok. Ini saja kita bacakan dulu, kita bacakan beberapa syarahnya. Saya sudah siapkan beberapa syarah dari hadis ini di sini.
Misalnya dari internet kalau nggak ada koneksi nggak nyambung. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum layatakallamu bil kaliman min ridwanillah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kelihatan nggak? Mengucapkan suatu ucapan min ridwanillah, dari ucapan yang mengandung keridhaan Allah, ma yadhunnu an tablugha ma balaghat. Dia tidak menyangka ucapan tersebut akan sampai pada yang sampai, maksudnya akan mempunyai pengaruh ya tertentu. Fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Lalu Allah catat baginya dengan sebab ucapan tersebut keridhaan Allah sampai hari di mana dia akan bertemu dengan Allah. Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh dia mengucapkan suatu ucapan dari ucapan yang mengandung kemurkaan Allah. Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat. Dia tidak menyangka ucapan tersebut akan sampai kepada apa yang sampai. Fayaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil qiyamah. Lalu Allah akan catat baginya, kalau di sini lahu ya, tadi alaihi, sakhatahu ila yaumil qiyamah, kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Qala Alqamah. Kemudian Alqamah ini yang meriwayatkan hadis ini, berkata Alqamah memberikan nasihat kepada muridnya yang mendapatkan riwayat ini, Fangzur waihak, maka perhatikanlah, celakalah engkau. Ucapan ini maksudnya ucapan untuk, bukan lagi memaki-maki, bukan, tapi ini maksudnya perhatikan. Kamu akan celaka kalau kamu nggak perhatikan. Ya, bukan berarti Alqamah lagi memaki-maki, bukan ya. Fangzur, perhatikan, waihak, celaka engkau. Madza taqul, perhatikan apa yang kamu ucapkan. Wa ma takallamu bihi, apa yang kau ucapkan, apa yang kau sampaikan. Farubba kalamin qad mana anihi ma sami'tu min Bilal ibn al-Haris. Banyak ucapan-ucapan ya, ucapan-ucapanku menjadi tertahan disebabkan hadis yang aku dengar dari Bilal bin Haris ini. Dia kata Alqamah, jadi aku tertahan tidak jadi mengucapkan sesuatu karena teringat dengan hadis ini. Yang kedua bersama kalimatnya ya, mirip-mirip, kita baca syarahnya langsung. Al-lisan min ni'amillahi al-'azimah. Lisan, lidah ini termasuk di antara nikmat-nikmat Allah yang agung. Ni'am itu bentuk jamak dari nikmah. Ya, nikmat. Jadi lisan termasuk di antara nikmat-nikmatnya Allah yang besar. Walataifi sun'ihi al-badi'ah. Dan lisan ini termasuk di antara rahasia ya, kehalusan dari ciptaan Allah kepada manusia. Fa innahu ma'a sighari jinnihi qad yakunu sababan fi dukhulil jannah aw inkibabi sahibihi ala wajhihi finnar. Ya, lisan ini meskipun dia kecil ya, wujudnya kecil ya, dibandingkan tangan gede tangan ya. Ya kalau lisan, lidah, misalnya lisan itu lidah ya. Lisan kalau bahasa kita lidah kan kecil.
Kalau kita nggak bisa bayangkan kalau lidah segede tangan kita gimana? Ya, lebih kecil dari tangan, dari kaki. Walaupun dia kecil, dia bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Wan kibabi sahibi ala wajhi finnar, dan juga menjadi sebab ya pemiliknya itu terjerembab masuk ke dalam neraka. Itu lisan, lidah. Yang bahasa kita Pak, lidah tak bertulang. Itu lidah. Walaupun dia tidak bertulang tapi lebih keras dari ya anggota tubuh yang punya tulang. Buktinya apa? Kalau antum mukul orang pakai tangan, sakitnya sebentar, antum ngomong pakai omongan, sakitnya bisa berhari-hari, bertahun-tahun ya. Berarti kan lebih dahsyat kan, walaupun lunak. Itu lidah. Lidza yanbaghi lil muslim an yahfadha lisanah. Karenanya sudah selayaknya, sudah semestinya bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini bayyana sallallahu alaihi wasallam atharul kalimah wa ma yatarattabu 'alaiha min ajrin aw wizrin. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atharul kalimah, pengaruh atau dampak dari sebuah ucapan. Ya, Nabi menjelaskan bagaimana besarnya pengaruh sebuah ucapan. Ya. Wa ma yatarattabu 'alaiha min ajrin aw wisrin, dan pahala atau hukuman yang ditimbulkan, yang dihasilkan karena lisan, karena ucapan tadi. Ya sudah bisa nih Pak. Azan dulu bisa aja kita.
Ya, kita lanjutkan. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan pengaruh dari sebuah ucapan. Karena ucapan bisa mendatangkan pahala, ucapan juga bisa mendatangkan ya dosa. Hatta innal 'abda la yatakallamu bil kalimah mimma yardahu Allah wa yuhibbu. Seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan yang Allah ridhai, Allah cintai, la yaltafitu laha qalbuhu wa balu, yang itu tidak pernah diperhatikan oleh hati atau benaknya. Maksudnya dia mengucapkan ucapan tersebut dan dia tidak menganggap itu sesuatu yang besar. Mungkin sekedar nasihat ringan, ya, teguran ringan. Kadang ada nasihat ringan, teguran ringan, ucapan yang ringan. Bahkan mungkin dia juga tidak membanggakannya karena menganggap itu sesuatu yang biasa. Tetapi itu mendatangkan keridhaan Allah. Mendatangkan Allah cintai ucapan tersebut. Ya, tapi dianggap itu sesuatu yang biasa, tidak diperhatikan. Kenapa? Liqillati sya'niha indah. Karena menurut dia itu ucapannya ringan, yang sedikit, bukan sesuatu yang besar. Fayarfa'ullahu biha darajatin fil jannah. Dengan sebab ucapan tersebut Allah angkat kedudukan dia di surga nanti. Wa innahu la yatakallamu bil kalimatil wahidah. Sebaliknya, ada seorang hamba yang mengucapkan dengan satu ucapan mimma yakrahuhu Allahu wa la yardah. Ucapan yang dibenci Allah, yang tidak Allah sukai. Ya. La yaltafitu baluhu wa qalbuhu li'izamiha. Ya. Hatinya, ya, benaknya tidak pernah memikirkan tentang besarnya ucapan tersebut di sisi Allah, bahayanya ucapan tersebut di sisi Allah. Dia tidak menganggapnya. Ya. Wala yatafakkaru fi aqibatiha. Dia juga tidak memikirkan dampak dari ucapan yang buruk tersebut. Wala yadhunnu annaha tu'assiru syai'an. Bahkan dia tidak menyangka itu punya pengaruh. Hanya ucapan-ucapan biasa mungkin, ya. Walakinnaha 'indallahi 'azima fi qabriha. Tapi sejatinya ucapan itu ucapan yang sangat buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Fayahwi biha ayyanzilu wa yasqutu bisababiha fi darakati jahannam. Maka dengan sebab ucapan tersebut dia jatuh tergelincir di dalam jurang neraka jahanam. Ya. Kalau surga itu darajat karena naik ke atas. Kalau neraka darokat. Darokat itu artinya naik tapi ke bawah, ya, gitu ya. Wa hadza tahdhirun lil muslim min khuturatil kalimah. Jadi hadis ini adalah tahdzir, peringatan keras dari Nabi bagi seorang muslim agar seorang muslim berhati-hati dari bahaya ucapan, bahaya lisan. Ya, bahaya ucapan. Ya, terkadang kita kurang perhatian dengan apa yang kita ucapkan. Dan banyak orang sekarang tidak memperhatikan ucapan-ucapannya. Seperti yang kemarin kita sampaikan. Seseorang jatuh kedudukannya, hancur dunianya gara-gara sembrono di dalam mengucapkan yang tidak dia pikirkan. Apalagi seorang tokoh, seorang public figure, ya. Itu ucapan sedikit bisa bahaya kalau dia tidak hati-hati. Ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan. Fa innal kalimah, ada ini statement yang bagus ini. Nih, saya tertarik dengan ucapan ini nih.
Ini bagus kalau buat status nih. Apa ini? Fa innal kalimah, kita berbesar ya. Sekarang kan hobinya orang kalau ada ucapan Islam jadi status ya. Suatu ucapan idza lam takhruj minal fam fal insanu malikuha. Ucapan itu apabila belum keluar dari mulut, maka seseorang itu yang menguasainya. Dia yang menguasai ucapannya. Fa idza kharajat kana asiraha. Sebaliknya, ucapan kalau sudah keluar dari mulut, sudah terlontar, maka orang tersebut yang menjadi tawanan ucapan tersebut. Paham nggak maksudnya? Kita ngomong sesuatu, ya. Orang ngomong kan nggak ujuk-ujuk kan? Mungkin sudah dia rencanakan, sudah pikirkan, sangat dia akan menyampaikan ini saya akan. Sebelum antum keluarkan, masih dipikirkan, masih dipikir-pikir, ini bagus tidak? Selama belum keluar ke mulut, belum tersampaikan orang lain, antum yang menguasainya. Maksudnya apa? Antum yang menguasai ucapan tersebut. Mau keluar atau tidak tergantung antum. Ya kan? Antum yang punya kekuasaan. Karena belum keluar. Orang belum tahu. Ya. Ucapan baik atau ucapan buruk. Ya, itu maksud dari fa innal kalimah idza lam takhruj minal fam fal insanu malikuha. Suatu ucapan selama belum keluar dari mulut, maka seseorang itu yang menguasainya. Dia yang berkuasa dengan ucapan tersebut. Mau dikeluarkan mau tidak tergantung dia. Paham ya? Tetapi kalau ucapan itu sudah terlanjur keluar, maka dia itu akan menjadi tawanan ucapan tersebut. Artinya apa? Dia tak bebas lagi. Sudah terlanjur disampaikan. Orang sudah terlanjur dengar. Gak bisa dia beralasan ini udah gak bisa, sudah kadung keluar. Ya. Jadi kalau sudah keluar, kita sudah tidak punya kekuasaan lagi dengan ucapan kita. Orang sudah terlanjur dengar. Ya. Walaupun dia bilang saya salah omong, saya minta maaf, tetap gak pengaruh kan? Ya. Kalau itu menjatuhkan harga dirinya jatuh. Itu kapan? Itu kalau sudah keluar. Makanya kalau sudah keluar kita ya jadi tawanan ucapan kita. Tapi kalau belum keluar kita yang bisa menahan ucapan kita. Ibarat ucapan itu tawanan perang, itu masih di kendali kita. Mau keluar tidak kita yang punya kekuasaan. Tapi kalau sudah keluar dari lisan kita, dari mulut kita, justru kita yang ditawan dengan ucapan kita sendiri. Nah, ini pentingnya kita benar-benar menjaga ucapan sebelum keluar. Ini bukan hadis Nabi, tapi maksud ini namanya ucapan hikmah ya. Bagus. Wa fil hadis, di dalam hadis anna mawdu' al-kalami huwa ma yuhadditsu atharuhu al-mutarattib alaihi. Faqad yakhrujul muslim min islami bisababi kalimah wa qad yansurullahu al-islam bi kalimah. Apa nih saya kurang paham sama maksudnya. Anna mawdu'al kalam huwa ma yuhaddidu atharahu al-mutarattib alaih. Apa maksudnya? Saya enggak paham kalimat ini. Ada yang paham kalimat ini maksudnya? Kalimat ini maksudnya apa ya? Allah alam saya. Apa Ustaz? Ada yang paham kalimat ini? Saya tidak semuanya paham dengan kalimat-kalimat seperti ini. Susah ya. Apa Ustaz? Syukran. Ya daripada salah dijelaskan kita tinggalkan aja ya. Mudah-mudahan ada bisa menjelaskan. Faqad yakhrujul muslim min islamihi bisababi kalimah. Terkadang seorang muslim itu bisa keluar dari Islam hanya disebabkan satu ucapan yang dia ucapkan tanpa sadar.
Itu bisa menjadikan seseorang keluar dari dinul Islam. Karena di antara perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari Islam, di antaranya adalah ucapan-ucapan kufur. Ya, itu bisa mengeluarkan seseorang dari dinul Islam. Sebaliknya waqad yansurullahu al-Islam bi kalimah. Sebaliknya Allah menolong Islam hanya disebabkan dengan satu ucapan. Ini menunjukkan betapa ya urgensinya sebuah ucapan. Allah alam. Kemudian wafihi dimasuk di antara faidah hadis ini juga at-ta'ammul wa tafakkur fi ma yantiq bihi al-insan. Hendaklah seseorang ta'ammul wa tafakkur. Ta'ammul itu artinya apa? Benar-benar memperhatikan dan memikirkan apa yang dia ucapkan. Jadi hendaklah seseorang benar-benar ya memikirkan, ya memperhatikan apa yang akan dia ucapkan. Berpikir sebelum berbicara. Apakah ucapan ini ucapan yang mendatangkan ridha Allah atau ucapan ini ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah? Apakah ucapan saya ini nanti kalau saya sampaikan maslahatnya lebih besar dari madaratnya, dampak baiknya lebih besar dari dampak buruknya, atau sebaliknya dampak buruknya lebih besar dari dampak baiknya, madarat lebih besar dari maslahatnya. Dan orang yang bijak adalah orang yang bisa menimbang hal ini dengan benar. Bukan semata-mata melihat ada kebaikan langsung kita ucapkan. Mungkin ucapan kita ada kebaikan, ada kebenaran, tetapi ternyata di balik itu madaratnya lebih besar. Maka sikap yang bijak menahannya. Yang bijak menahannya. Terlebih lagi di dalam kehidupan rumah tangga misalnya ya. Kehidupan berumah tangga. Sering cekcok suami istri ya. Gara-gara apa? Gara-gara suami atau istri atau dua-duanya tidak bisa menjaga lisannya. Sedikit-sedikit langsung dilontarkan seperti itu. Ya, itu nanti masalah jadi besar. Ya, tidak bisa menahan ucapan. Ya. Termasuk juga di dalam bermasyarakat, ya, di lingkungan masyarakat. Terkadang permasalahan itu awalnya gara-gara orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Loh, saya kan benar, saya bukan bohong. Saya benar, saya dengar langsung dari fulan. Saya nggak bohong. Fulan mengatakan demikian. Masalahnya bukan masalah benar atau tidak. Ucapan itu kalau disampaikan madaratnya besar atau tidak. Bukan sekedar benar atau tidak benar. Ya. Kadang orang hujahnya kenapa? Saya nggak bohong. Bahkan pakai sumpah, wallahi demi Allah saya dengar sendiri dengan kedua telinga saya fulan mengatakan demikian. Kadang gitu. Bukan sekedar itu masalahnya. Mungkin dia fulan mengatakan. Tapi apakah ketika itu disampaikan maslahatnya besar atau justru madaratnya yang besar? Ya. Ketika madaratnya besar jangan disampaikan. Ya. Kan kita masih ingat hadis Nabi apa? Apa ya dulu? Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Ya. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan di kulli masami'a semua yang dia dengar. Berarti ucapannya jujur apa tidak? Kalimat bi kulli masami'a semua yang dia dengar. Berarti kan dia enggak ngarang-ngarang kan, memang dia dengar. Itu pun dikatakan pendusta oleh Nabi. Setiap ada informasi dia sampaikan informasi, dia enggak ada tabayun informasi itu benar atau tidak. Fulan menyampaikan tentang si A gini. Ya memang benar dia menyampaikan, tapi apakah berita dia benar atau tidak? Kalau enggak ada tabayun dikatakan Nabi itu pendusta. Jadi pendusta itu tidak mesti orang yang membuat-buat cerita. Mungkin dia mendengarkan benar dari fulan suatu berita, tapi dia tidak tabayun dulu berita ini berita yang apa kalau pas kita hoax ya, berita bohong atau berita
jujur, dia tidak tahu, dia langsung sampaikan, itu pendusta. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berikutnya yang tadi kita bacakan, idza asbaha ibnu Adam, ketika ibnu Adam masuk di waktu pagi, seseorang masuk waktu pagi, fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan, maka sesungguhnya seluruh anggota badannya akan tunduk kepada lisannya. Fataqulu, maka anggota badan akan berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, takutlah engkau kepada Allah dengan terkait kami. Fa innama nahnu bika, sesungguhnya kami anggota badan ini terserah kamu. Nasib kami itu tergantung kamu, wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus wahai lisan, kami anggota badan yang lainnya pun lurus. Wa in i'wajadta i'wajadna, dan kalau kamu bengkok, kami semua juga akan bengkok. Ini sama hadis-hadisnya. Kalau di Dorat.net biasanya beberapa riwayat disebutkan ya, karena ada 1-2 perbedaan lafaz. Ya. Al-lisan yutarajjimu amma fil qalbi wa yu'abbiru anhu. Lisan itu sebagai penterjemah dan takbir. Takbir itu artinya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya benar, kita tidak bisa melihat hati seseorang. Isi hati nggak bisa dilihat, hati nggak bisa dibedah. Tapi isi hati bisa diketahui dengan apa? Salah satunya dengan apa yang terlontarkan dari lisannya. Karena ucapan itu cerminan yang ada dalam hati. Ya memang kita nggak bisa melihat hati seseorang, isi hatinya, tapi bisa dengan salah satunya dengan ucapan tadi. Kenapa? Karena lisan itu penterjemah apa yang ada di dalam hati. Kita bisa tahu bagaimana kondisi hati seseorang, baik atau buruk hatinya, rusak atau sehat hatinya, itu dari ucapan-ucapannya. Orang yang ucapannya banyak binatang keluar, bahasanya kasar, itu menunjukkan gambaran hati dia seperti itu. Hati dia seperti itu, cerminan. Makanya kalau kita tidak jaga lisan kita, akan mudah ditebak kondisi hati kita. Wa nutquhu lahu ta'thirun fi baqiyati a'dha'il jasad. Apa yang diucapkan oleh lisan itu ta'thir, memiliki pengaruh pada anggota badan yang lain. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis inna fil jasad mudghah idza salahat sahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jiwa seseorang, di dalam badan seseorang ada segumpal daging. Kalau baik maka baik semuanya, kalau rusak rusak semuanya. Apa itu? Itulah hati. Bertentangan nggak dengan hadis ini? Yang menentukan hati apa lisan? Gimana kalau antum jawab? Ya tetap hati, tapi hati itu diterjemahkan oleh lisan. Ya, jadi tidak bertentangan. Di hadis tadi dengan hadis ini. Kenapa? Karena lisan itu penterjemahnya hati. Ya. Dan apa yang jadi istilahnya hati itu sebagai pokoknya menteri penerangannya itu lisan. Yang mengungkapkan apa yang menjadi keinginan hati itu lisan menyampaikan, dan anggota badan tunduk dengan apa yang dia sampaikan lisan tadi. Wa hadha at-ta'thir yakunu bil khair idza kana al-kalam mimma yuntafa'u bihi. Pengaruh ini, pengaruh ucapan itu ada kalanya berupa kebaikan. Pengaruh yang baik
Kalau ucapan itu adalah ucapan yang bermanfaat. Min dzikrillah, seperti bacaan zikir. Apakah bacaan zikir punya pengaruh dengan anggota badan yang lain? Iya. Kalau zikirnya zikir yang benar. Yang masalahnya kadang kita zikirnya zikir yang nggak berpengaruh. Zikir tapi nggak ada faedahnya sama sekali kan? Sekedar rutinitas. Pokoknya kalau sholat baca subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Bacanya pun sangat cepat kan? Ya. Sehingga zikirnya nggak berpengaruh. Ya. Zikir pagi petang, ya sekedar itu nggak ada pengaruh. Padahal di sini katakan bahwasanya ucapan itu punya pengaruh kepada anggota badan. Termasuk zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang memang itu punya fungsi sebagai zikir. Bukan sekedar ucapan tetapi benar-benar dia pengaruh. Dan sangat sulit seseorang zikirnya punya pengaruh kalau model zikirnya apa? Kata tadi, alhamdulillah. Gimana punya pengaruh kan enggak ada. Ya paling tidak dia resapi. Itu punya pengaruh. Ya, kita rasakan ya, jangan orang lain, kita sendiri juga coba antum zikir dengan bacaan yang biasa kita baca sama zikir dengan pelan-pelan. Subhanallah. Subhanallah itu berarti kita lagi memuji Allah kan? Subhanallah artinya apa sih? Allah itu maha suci, maha suci, maha suci mesti apa? Artinya Allah itu jauh dari sifat-sifat aib, sifat tercela, sifat kurang. Karena sifat aib itu sifat makhluk. Alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah. Apapun, baik pujian karena keagungan zatnya maupun pujian karena kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena kita kan memuji sesuatu dua. Memuji karena keagungannya, kelebihan dari sisi zatnya, atau memuji karena kebaikannya. Seperti kita muji orang. Bisa kita puji karena cantiknya, karena gantengnya, karena bagusnya, berarti zat. Kita puji seseorang karena kelebihan zat. Atau kita memuji karena jasa yang dia berikan. Orangnya sih pas-pasan tapi dermawan, kita puji. Nah, Allah terpuji dari dua sisi ini kata para ulama. Atau Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah Akbar itu bukan kabir. Kabir itu besar, kalau akbar paling besar, menunjukkan semuanya itu kecil di hadapan Allah Azza. Kalau zikir-zikir seperti itu benar-benar kita renungi, kita hayati, maka ucapan zikir itu punya makna. Makanya Allah alam saya lupa kalau tidak salah perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya di antara salah satu makanan Ibnu Taimiyah, kenapa ditanya kenapa Anda begitu kuat ya di pagi hari bersemangat, karena punya nutrisinya dengan zikir tadi. Kalau tidak ada zikir dia tidak punya kekuatan. Sebagaimana nutrisi makanan punya kekuatan tubuh, zikir bisa menguatkan hati. Itu ulama seperti itu. Jadi zikir itu fungsinya untuk menguatkan hati, sehingga punya semangat, ghirah yang tinggi, semangat ibadah, semangat menuntut ilmu, semangat kebaikan dan seterusnya. Dengan salah satunya zikir. Kenapa kita tidak berpengaruh? Berarti zikir kita yang bermasalah. Au amrin bima'ruf au nahyin 'anil munkar, atau ucapan amar ma'ruf nahi munkar itu juga punya pengaruh. Ya, nasihat-nasihat. Wa yakunu ta'thir bisyarr idza kana nutquhu fihi itsm. Sebaliknya pengaruh itu bisa berupa pengaruh yang buruk kalau yang diucapkan itu sebuah dosa. Min kadzibin wa namimah wa ghibah. Baik itu dusta, kedustaan, atau namimah, mengadu domba, atau ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Wa fi hadzal hadits yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam ay bada'a yaumahu wasta'adda lahu." Maksudnya ketika seseorang sudah mengawali harinya,
dan mempersiapkan diri untuk memasuki hari tersebut, fa innal a'dha kullahu ay a'dha al-jasad min ainin aw udhunain aw yadain wa qadamain wa ghairi dzalik. Sesungguhnya anggota-anggota badan semuanya, baik itu kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, atau yang lainnya, anggota badan yang lainnya, tukaffirul lisan ay yakhda'una wa yatadhallaluna lahu. Ini makna tukaffirul lisan, maksudnya mereka tunduk dan merendahkan diri di hadapan lisan, merengek-rengek kepada lisan. Minat takfir alladhi huwa in hina'ur ra'si wa ta'atuhu qariban minar ruku'. Ini dari kata at-takfir. Di antara makna takfir itu artinya menundukkan kepala, ya, mengangguk-angguk, itu kan bukti ketundukan. Ya, kama yaf'alu man yuridu ta'dhima sahibi, seperti orang yang ingin mengagungkan lawannya, ya, menundukkan. Itu makna at-takfir. Karena makna tukaffiru al-lisan banyak makna. Ini makna yang pertama, tukaffiru lisan, artinya tunduk kepada lisan. Wakila, kila itu artinya ada makna yang lain. Makna tukaffiru lisan yang kedua, ay tunazzilu al-a'dha al-lisan manzilatal kafir bin ni'am. Makna tukaffiru lisan maksudnya anggota badan yang lain itu menempatkan lisan sebagai anggota badan yang banyak kufur nikmat, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Fataqulu ay al-lisan, maka anggota badan berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, takutlah engkau, ya, terkait dengan kami. Aikun ala khafin min Allah, itu makna ittaqillah, bertakwalah. Ini maksudnya hendaklah engkau senantiasa takut kepada Allah. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami itu tergantung kepada engkau wahai lisan. Ai innana majziyuna bisawab awil iqab bima taquluhu min kalam. Kami anggota badan itu akan diberi pahala oleh Allah atau akan dihukum oleh Allah disebabkan ucapan kamu wahai lisan. Wakila, kemudian makna yang lain, makna fa innama nahnu bika. Ini makna yang pertama, kalimat fa innama nahnu bika, maksudnya kami anggota badan itu akan dapat kebaikan atau keburukan dari Allah disebabkan karena ucapannya lisan. Karena ketika seorang berdusta yang diadabkan bukan cuma lisannya, kan? Nanti dari kiamat ketika orang berdusta, orang mengucapkan ucapan kufur, yang diadab bukan hanya lisannya, seluruh anggota tubuh diadab oleh Allah disebabkan karena lisan. Demikian jika ketika seorang berbuat kebaikan, melakukan zikir, yang mendapatkan kebaikan bukan cuma lisan, tapi anggota badan yang lain. Ini makna dari fa innama nahnu bika. Wakila, makna yang lain, mutabi'una laka fil khairi wa syarr. Kalimat fa innama nahnu bika maksudnya kami itu senantiasa ikut kepada kamu wahai lisan dalam yang baik maupun yang buruk. Ya. Fa in istaqamta ay kunta mustaqiman, kalau kamu istiqomah artinya kamu lurus, kamu benar, tidak rusak, tidak bengkok. Biqillatil kalam, dengan menyedikitkan ucapan, wa nataqta bil kalami thayyib, dan engkau wahai lisan mengucapkan ucapan yang baik, wal ibti'ad amma fihi itsm, kamu wahai lisan menjauhi ucapan-ucapan yang mengandung dosa, min ghibah wa namimah wa kadhib, apakah itu ghibah, namimah, atau dusta. Wan syaghalta bi dzikrillah, dan engkau wahai lisan engkau sibuk dengan berzikir kepada Allah. Ini maksud dari istiqomah. Maksud lisan yang istiqomah artinya lisan yang senantiasa menjaga ucapannya, ya, tidak ghibah, namimah, dusta,
senantiasa berzikir kepada Allah, istaqamna, maka kami anggota badan yang lain pun akan istiqomah. Ai tabi'ana tabi'naka fi tilkal fadaili wal ajr. Kami anggota badan akan mengikuti engkau lisan di dalam mendapatkan pahala atau mendapatkan keutamaan. Sebaliknya wa ini wajadta, kalau engkau lisan bengkok, rusak lisannya, ya, tidak istiqomah, ay kunta ma'ilan mukhalifan lit tariqil mustaqim wal huda. Maksudnya engkau ya condong menyelisihi jalan yang lurus dan petunjuk. Kalau lisannya sudah rusak, dan rusaknya lisan itu adalah cerminan dari rusaknya apa? Hati. Karena tadi lisan kan penerjemahnya hati. Kalau lisan sudah rusak, tidak istiqomah, wajadna aimilna ma'aka. Maksudnya kami pun akan rusak. Kami akan rusak bersama engkau wahai lisan. Wa kunna bidzalika mukhalifina lima fi al-huda was-salah. Dengan sebab itu kami anggota badan yang lain akan menyelisih petunjuk dan kebaikan. Wa dzalika li'anna al-insan turjumanul lisan turjumanul qalb. Kenapa demikian? Nah, ini kaitannya dengan hadis wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ya. Apa kaitannya dengan hadis ini? Kaitannya ini tidak bertentangan karena lisan itu adalah turjumanul qalb. Lisan itu penterjemahnya hati seseorang. Lisan itu turjumanul qalb. Wa huwal mudhiru limaknunin nafs. Dan lisan itu yang menampakkan sesuatu yang disembunyikan oleh jiwa manusia. Makanya di dalam psikologi, ya, psikolog atau psikiater kan kadang menilai orang dari apa? Dari ucapannya, dari gaya bicaranya gitu kan. Psikolog bisa lihat hati seseorang nggak bisa. Tapi kan dia bisa ngomong hatinya sedang sedih, hatinya ini ada masalah. Emang kamu bisa lihat dari ucapan. Ya. Dan mereka punya ilmunya, emang ada belajar tentang hal tersebut ya, dari ucapan, dari raut muka, dari wajah, respon ketika ditanya, itu ada ilmunya semua. Sampai kadang tatapan mata kemana mata itu katanya mereka Allah alam itu juga ada ilmunya. Yang jelas lisan itu penterjemah apa yang ada di dalam hati seseorang, yang tersembunyi di dalam jiwa seseorang. Min salahin aw fasad, baik itu kebaikan atau kerusakan yang sembunyi, yang orang tidak tahu kecuali setelah ya pelakunya menyampaikannya. Fabima yantiqul lisan yujaza al-insan. Maka seseorang itu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Seseorang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Wa bihadza yujma'u bainal hadits wa bain qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Maka dengan penjelasan seperti ini bisa dijamak hadis, penjelasan hadis ini dengan hadis yang lain di mana Nabi mengatakan di dalam anggota tubuh ada mudghah, segumpal darah, segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka anggota badan yang lain baik. Apabila rusak ala wahiyal qalb, itulah hati. Itu tidak bertentangan. Ya, ini mereka ulama di dalam menjelaskan nas itu seperti ini. Kalau kita kadang melihat nas itu seolah-olah bertentangan. Ini gimana Nabi mengatakan katanya yang berpengaruh hati, katanya berpengaruh lisan, ini berarti Nabi kontradiktif. Kalau ulama tidak, ulama itu ketika mendapatkan nas-nas yang pertama diteliti, kalau bukan Quran ya, kalau Quran kan semua sudah sahih. Hadis diteliti yang pertama apa? Diteliti kesahihannya.
sahih tidak. Ketika sudah di titik sahih tidaknya dari jalur riwayat dan seterusnya, maka berusaha ya menggabungkan kalau bisa digabungkan maknanya. Ya, menggabungkan maknanya, menjamak makna walaupun seolah-olah bertentangan. Ya, seperti contohnya hadis ini. Di sini kan seolah-olah yang berpengaruh itu lisan. Di hadis yang berikutnya yang paling pengaruh hati. Bagaimana menjamaknya, menggabungkannya? Menggabungkannya bahwasanya tetap yang paling punya pengaruh adalah hati, tetapi apa yang ada di dalam hati itu diterjemahkan oleh lisan. Jadi sama saja. Karena lisan itu penerjemah isi hati seseorang. Maka baik buruknya lisan itu cerminan dari baik buruknya hati seseorang. Dan baik buruknya hati seseorang itu akan punya pengaruh kepada baik buruknya anggota badan yang lain. Allah a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Saya berusaha untuk selesaikan bab ini ya. Qala Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Berkata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah?" Apa itu sumber keselamatan? Kata Uqbah, "Wahai Rasulullah, apa itu sumber keselamatan?" Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak." Tahan lisanmu, wal yasaka baituka, dan hendaklah engkau merasa cukup di rumahmu, wabki 'ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ini 3 resep keselamatan hidup seseorang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi ketika ditanya oleh Uqbah, "Wahai Nabi, wahai utusan Allah, man najah, apa itu keselamatan?" Maksudnya apa itu sumber keselamatan? Dan Nabi ketika menjawab sesuatu sesuai dengan keadaan sahabat, Nabi mengatakan ada 3 sumber keselamatan seseorang di dunia ini. Apa 3 perkara tadi? Yang pertama, amsik 'alaika lisanak, tahan lisanmu. Wajib bagimu untuk menahan lisan. Ini sumber keselamatan. Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau orang tidak bisa menjaga lisan, maka akan binasa. Dan banyak contohnya. Banyak contohnya. Yang kedua apa? Wal yasaka baituka, dan hendaklah engkau merasa cukup di rumahmu. Apa maksudnya? Nanti kita akan baca di syarahnya. Kemudian resep yang ketiga, wabki 'ala ma khati'atik, tangisilah kesalahan-kesalahanmu, menangisi atau menyesali kesalahan-kesalahan. Inilah 3 ya sumber keselamatan seorang hamba di dunia. Kita langsung baca syarahnya. Kana sahabat radhiyallahu anhum yahrisuna hirsan syadidan ala najah fid dunya wal akhirah. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Ini orang sahabat itu kepentingan mereka bagaimana bisa selamat dunia, selamat akhirat, itu para sahabat. Ya, mereka sangat memperhatikan hal ini, keselamatan dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar keselamatan dunia, selamat dunia, selamat akhirat. Fakanu yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbabin najah wal falah fid dunya wal akhirah. Maka mereka dahulu para sahabat yas'aluna, kalimat yas'aluna itu fi'il mudhari
Itu diantara faidahnya. Kalau ada kana yas'aluna itu menunjukkan sesuatu yang sering. Ya bukan sekali dua kali. Ya gitu saja dalam bahasa Arab ya. Ya itu dalam bahasa Arab. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Quran misalkan. Dahulu Nabi membaca Quran biasa. Sesuatu yang sering dilakukan. Mereka para sahabat dahulu yas'aluna, mereka sering bertanya kepada Nabi ya tentang sebab-sebab keselamatan dan sebab-sebab kesuksesan al-falah, artinya kesuksesan atau keberhasilan di dunia dan akhirat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshiduhum wa yadulluhum ila tariqil khair wan najah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering memberikan irsyad, bimbingan dan menunjukkan kepada sahabat tariqil khairi wan najah, jalan-jalan kebaikan dan keselamatan. Jalan-jalan kebaikan dan keselamatan. Dan pertanyaan seseorang itu menunjukkan apa yang menjadi kepentingan. Ya. Karena seseorang sering bertanya sesuatu berarti itu yang menjadi kepentingan yang ada di dalam dirinya atau di dalam jiwanya. Kalau yang sering ditanya urusan dunia berarti memang kepentingan dia dunia. Ya kan? Kalau yang sering ditanya urusan sesuatu ini berarti memang itu senantiasa menjadi kepentingan hidupnya. Para sahabat kepentingannya bagaimana selamat dunia, selamat akhirat. Maka pertanyaan sahabat kebanyakan seputar. Jarang sahabat, wahai Nabi, tolong jelaskan ini kiat-kiat menjadi pedagang sukses, kiat-kiat. Urusan-urusan dunia murni enggak. Seperti kita mungkin kan tips agar sukses ini, tips sukses ini semangat. Kalau tips sukses dunia akhirat kurang semangat. Ya, kurang semangat. Beda. Wa fi hadzal hadits yaqulu Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, man najah wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Ayma asbabun najah wal falah fid dunya wal akhirah." Apa maksudnya? Apa sebab-sebab keselamatan dan sebab-sebab keberhasilan di dalam kehidupan dunia dan akhirat? Wa kaifa atahassalu alaihima wa anju bi nafsi? Bagaimana aku bisa meraih keselamatan tersebut, meraih sebab-sebab tersebut, dan aku bisa menyelamatkan diriku? Qala ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 tips. Ini 3 tips untuk bisa sukses dunia akhirat. Tips yang pertama apa? Amsik alaika lisanak. Ini tips yang pertama. Tips untuk sukses selamat dunia akhirat, jaga lisan, tahan lisan. Ay kuffal lisanaka wahbishi wahfadhu an qawli kulli syarrin wa la tantiq illa bi khair. Apa maksudnya menjaga lisan? Maksudnya ya, tahan lisanmu, ya, wahbishu, ihbis artinya penjarakan lisanmu, ditahan lisanmu, wahfadhu, jaga lisanmu, jauhkan dari perkataan-perkataan yang buruk, setiap perkataan yang buruk, wala tantiq illa bi khair, jangan kamu ucapkan sesuatu kecuali kebaikan. Itu makna dari amsik alaika lisanak. Ya, jaga lisanmu. Ya, jaga, tahan, jangan mengucapkan kecuali kebaikan. Waqad qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada satupun ucapan yang yalfidhu min qawlin, ya, ucapan yang keluar kecuali ada raqibun 'atid, malaikat yang senantiasa mengawasi, senantiasa mencatatnya. Wa dzalik lima lil lisan min khuturah. Kenapa demikian? Karena lisan itu memiliki bahaya. Wa fi sahihil Bukhari,
Di antara bahaya yang ditimbulkan oleh lisan disebutkan di dalam Sahih Bukhari, innal 'abda la yatakallam bil kalimah, dan seterusnya. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Seseorang mengucapkan sebuah ucapan min sakhatillah, yang ucapan itu termasuk ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, la yulqi laha balan, yang itu tidak pernah dia, la yulqi laha balan itu apa? Tidak pernah dipikirkan oleh dia. Maksudnya dia tidak menganggap itu sesuatu yang besar, hanya ucapan-ucapan ringan. Tapi itu sebenarnya ucapan yang mendatangkan murka Allah, dia tidak sadar. Yahwi biha fi jahannam, dengan sebab ucapan tersebut dia terjatuh ke dalam neraka jahannam. Waqad yakhrujul insan minad din bi kalimah wa huwa la yadri. Terkadang seseorang keluar dari Islam dengan sebuah ucapan dia tidak sadar. Itu tentang bahaya lisan. Kemudian tips yang kedua, wal yasa'ka baituka. Wal yasa'ka baituka, kalau secara apa arti dan terletaknya apa? Dan rumahmu itu menjadikan kamu luas. Berarti apa? Tips hidup punya rumah yang luas. Berarti kalau rumahnya sempit nggak masuk kriteria ya. Bukan, Nabi tidak mengajarkan seorang muslim rumahnya harus luas. Buktinya apa? Rumahnya Nabi Ummul Mukminin Aisyah rumahnya sempit-sempit ya. Rumahnya sangat sempit sekali. Bukan berarti kita disuruh cari rumah yang luas. Ini buktinya dalilnya ada. Ya. Apa maksudnya? Wal yasa'ka baituk. Ya, hendaklah rumah kamu itu meluaskan bagimu, menjadikan kamu merasa cukup. Ai liyakun fi baitika sa'atuka. Hendaklah apa kebahagiaan kamu itu ada di rumah. Jadi rumah itu dijadikan sumber tempat kebahagiaan kita. Wal zambaitak, dan tetapilah rumahmu lita'budallaha fil khalawat, untuk kamu beribadah kepada Allah di waktu bersendirian. Ya, ketika bersendirian dengan Allah, tidak dengan manusia yang lain, itu di rumah. Washtagil bi ta'atillah azza jal, dan sibukkanlah dengan ketaatan kepada Allah di rumah. Wa'tazil fi baitika 'anil fitan. Kemudian makna yang lain apa? Dan tetaplah kamu tinggal di rumahmu 'anil fitan, agar terjauh dari berbagai macam fitnah. Fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan. Karena seseorang akan Allah selamatkan dari berbagai macam kerusakan, fitnah-fitnah ketika dia senantiasa tinggal di dalam rumahnya. Karena dia akan jauh dari sumber-sumber fitnah. Walaupun sekarang sangat susah karena fitnah masuk ke dalam rumah. Ya, masuk ke media, ya, internet dan seterusnya, masuk ke rumah kita fitnah. Kalau zaman dulu tidak. Ketika tersebar fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, kapan seseorang akan terjauh dari fitnah? Tidak ngerumpi, kan sudah masuk rumah. Mau ngerumpi sama-sama dulu kan nggak bisa orang ngerumpi orang ini kalau di dalam rumah kan. Kapan dia bisa ya menikmati ngerumpinya? Kalau sudah kumpulan. Nah, sekarang ini sudah masing-masing di kamarnya masing-masing ngerumpi berjam-jam nggak kerasa. Itu fitnah akhir zaman. Kalau dulu nggak bisa kan? Kalau sudah bubar, sudah bubar selesai. Nanti dilanjutkan majelis murumpinya besok lagi kalau sudah ketemu lagi. Kalau sekarang ini fitnah sekarang, masya Allah ya. Fitnahnya sudah masuk ke dalam rumah. Wakilah fi makna
Ada makna yang lain dari kalimat ini, wal yasa'ka baituka, hendaklah kamu merasa cukup di rumahmu. Makna yang lain apa? Irda bima qasamallahu laka minaz zawja wal walad wa rizqi was sakan wa ghadzalika min mata'id dunya. Ini makna yang kedua dari kalimat ini. Jadi kalau orang pengen hidupnya bahagia apa? Yaitu dia hendaklah merasa ridha ya dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Itu tips untuk bahagia. Ridha dengan jatah yang Allah berikan untuk dirinya. Apakah rizki? Memang jatah rizkinya segitu, udah terima. Itu tips bahagia. Ya, karena bukan tips bahagia itu bagaimana kita mencapai ukuran rizki tertentu, tidak. Ya, tips bahagia bagaimana kita ridho dengan rizki yang Allah berikan. Wazaujah, dan juga pasangan hidup. Kalau memang kita ditakdirkan punya istri seperti itu wajahnya, udah terima. Memang itu jatah kita. Gak usah lihat-lihat ke tetangga yang lain yang lebih bagus. Kenapa istri saya kok kayak gini, nilainya cuma 7, tetangga saya nilai sampai 9. Ridho, itu sumber kebahagiaan. Belum tentu tetangga yang istrinya nilainya 9 bahagia. Bisa jadi dia sengsara terus, kemana-mana takut. Ya. Tapi itu ridho. Ridho dengan pasangan. Istri juga sama, siapa diberi suami tampangnya udah itu nasibnya. Diterima, dinikmati, karena sumber bahagia itu di situ. Karena kebahagiaan itu bagaimana kita mensikapi, bukan bagaimana kita memiliki. Itu sumber kebahagiaan. Harta, pasangan, wal-walad, juga anak keturunan. Kita diberi anak seperti itu, dan terima. Anaknya mungkin bandel, ujian. Anaknya mungkin masya Allah, anak diajarin gak nyambung-nyambung. Ya mungkin gak tahu dirinya juga dulu kayak gitu. Tetangga saya itu loh, anaknya pinter-pinter, bisa hafal sekian juz, ini pinter, cerdas-cerdas, berprestasi. Anak saya kok udah terima, itu memang nasibnya. Bukan berarti kita berdiam diri, enggak, tapi kita mesti ridho dengan apa yang Allah berikan. Itulah jatah yang Allah berikan. Karena masing-masing ujiannya lain-lain. Karena tidak mesti anak yang cerdas, anak yang berprestasi itu nanti di akhir ketika besar itu yang paling banyak baktinya. Itu enggak. Ini orang tua yang anaknya banyak tahu. Dia punya 3-4 anak misalkan. Tidak mesti anak yang paling cerdas, paling pintar nanti ketika tua dia paling berbakti, ya kan? Boleh jadi mungkin si bungsu yang paling paling dedel, paling ini pas justru ketika tua dia yang paling berbakti kepada orang tua, iya kan? Yang cerdas jadi pengusaha, jadi orang sukses, lupa orang tua gini. Hanya menilai birrul walidain dengan jatah kiriman bulanan. Kan saya sudah kirim bulanan 1 juta, 5 juta, 10 juta. Si bungsu karena mungkin rezekinya pas-pasan tapi nemenin orang tua di kala tua, baktinya lebih besar. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu dari mana Allah berikan kebaikan kepada anak-anak kita. Karena terkadang ya orang tua yang hanya melihat secara zahirnya kurang banyak bersyukur akan menyesal di kemudian hari. Ternyata anaknya saya bangga-banggakan, anak saya puji-puji yang saya jagokan ini, ketika tua justru ini yang paling membuat saya menderita. Ya, gitu kan? Ternyata saudaranya dulu tidak diperhitungkan terlalu ini, justru ketika tua ini yang sangat besar baktinya. Intinya apa? Kita hendak senantiasa ridho dengan apa yang Allah berikan, apakah itu istri atau pasangan kita, anak kita, rizki, wasakan, dan juga termasuk tempat tinggal. Ya. Kan memang jatah kita rumah ukuran 5x6 sudah alhamdulillah. Ya. Daripada seumur hidup jadi kontraktor terus. Jadi kontraktor terus rumahnya besar tapi kontraktor. Ya kalau kontraktor yang menghasilkan duit lumayan, ini kontraktor yang mengeluarkan duit. Saya bukan menyindir kontraktor ya, bukannya ya pengontrak, bukan. Maksudnya kalau kita ada rezeki seperti itu terima. Kenapa? Itu sumber tips bahagia di situ. Wandur ila man huwa a'la minka
fi amri din wa ila man huwa adna minka fi amri dunya. Ini ada kaidah yang sering kita dengar dan ini sangat bagus. Apa? Dua standar barometer jangan kebolak-balik. Ya. Lihatlah kepada orang yang ada di atas. Di atas apa di bawah? Lihatlah yang di atas apa yang di bawah? Lihatlah kepada yang di atas apa yang di bawah? Tergantung. Iya. Lihatlah kepada yang di atasmu fi amri din, dalam urusan agama. Kalau urusan agama, urusan kebaikan, jangan lihat yang di bawah. Lihat yang di atas. Ya. Wa ila man huwa adna minka fi amri dunya, dan lihatlah kepada orang yang di bawahmu dalam urusan dunia. Jadi standarnya beda. Ini untuk tips bahagia. Kalau urusan agama, tips lihatnya ke atas. Tapi kalau urusan dunia, lihatnya ke bawah. Ini akan bahagia. Tapi kalau antum terbalik, ini akan sengsara. Urusan dunia lihatnya ke atas, urusan agama lihatnya ke bawah. Apa maksudnya? Urusan dunia lihatnya ke atas sehingga dia panas terus. Tetangga rumahnya besar, kita kecil, panas. Ya, tetangga rezekinya mudah, kita sempit, panas. Ya, mobilnya beli mobil baru, kita mobilnya rusak-rusakan, panas. Itu karena lihatnya ke atas terus urusan dunia. Sebaliknya kalau urusan agama, tawadhu sekali. Ya, tetangganya baik, ya saya sudah cukup, alhamdulillah mau ke masjid. Kamu mesti kok terlambat terus, alhamdulillah mesti ke masjid daripada itu tempat saya ada yang ke masjid. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ngajinya sering bolong-bolong. Alhamdulillah masih ingat ngaji. Teman saya nggak pernah ikut kajian. Itu standarnya berarti salah. Ya, itu tipsnya. Ini salah satu makna dari wal yasa'ka baituka li alla tasdariya ni'matallahi 'alaik. Kenapa kita harus punya konsep ini? Agar kita tidak meremehkan nikmat. Akhirnya kita kufur nikmat. Kebanyakan orang kufur nikmat kenapa? Karena dia meremehkan nikmat. Fahadha aslam laka, ini lebih selamat bagimu. Kemudian tip yang terakhir, yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahan-kesalahanmu, wandam ala martakaba min dzunub, hendaklah kau senantiasa menyesali ya dosa-dosa yang kamu lakukan. Wabki bukaan hakikian, menangislah dengan tangisan yang jujur, yang sebenarnya. Tasdiqan li taubatika wa inabatika, secara jujur sebagai bentuk taubatmu dan kembalinya kamu kepada Allah. Tsumma ishtagil bi islahi nafsik wa tahdzibiha, setelah engkau menyesal, sibukkanlah engkau untuk memperbaiki diri dan mendidik dirimu. Ini 3 tips untuk hidup bahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil hadis bayanu asbabun najah wal falah fid dunya wal akhirah. Di sini ada penjelasan tentang sebab-sebab keselamatan dan kesuksesan di kehidupan akhirat. Ini kita baca secara cepat aja yang berikutnya. Ini kalau dibaca semuanya mungkin nggak cukup ya. Saya baca cepat-cepat saja ya. Yang berikutnya, an Umar annahu dakhala ala Abi Bakr radhiyallahu anhu wa huwa yajbadu lisan. Suatu ketika Umar masuk menemui Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar ketika itu sedang yajbad lisan, sedang narik lidahnya. Jadi lidahnya ditarik ke atas, ditarik keluar ya. Ditarik keluar. Faqala lahu Umar. Lalu Umar pun berkata, "Mah, ghafarallahu lak." Apa mah itu apa? Stop. Dia. Semoga Allah mengampuni. Maksudnya jangan seperti itu, jangan melukai diri, menyakiti diri. Faqala Abu Bakar radhiyallahu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata,
inna hadza awradani al-mawarid. Sesungguhnya hadza di sini maksudnya lisan, karena Abu Bakar waktu itu sedang menarik lisannya, lidahnya. Sesungguhnya lidah ini awradani al-mawarid, dia telah menyeretku pada al-mawarid, tempat-tempat kehancuran. Artinya lidah ini menjadikanku banyak ya jatuh dalam kehancuran. Ini bahwasanya lidah ini sesuatu yang bisa merusak. Makanya di sini Abu Bakar ingin memberikan nasihat agar kita benar-benar menjaga lidah. Karena kalau tidak dijaga dengan baik, tidak diperhatikan, maka lidah akan bisa menyeret seseorang kepada kehancuran. Allah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. La ilaha ghairuh sama la ilaha illallah itu maknanya sama. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tuli sijni min lisanin. Tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih layak untuk dihukum lebih panjang atau lebih lama daripada lisan. Artinya dihukum maksudnya ditahan, dipenjara. Ini menunjukkan tentang bagaimana Ibnu Mas'ud ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya lisan ini sesuatu yang besar, sangat layak untuk dipenjara atau ditahan, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Dan ini lebih kuat daripada anggota-anggota badan yang lain. Mungkin tangan kalau dilepas akan berbuat zalim, memukul orang. Demikian juga kaki kalau dilepas akan zalim, memukul, menendang orang atau melangkah ke sesuatu yang Allah haramkan. Ya, tetapi itu dampaknya tidak sebagaimana dampak lisan ketika tidak ditahan. Ya, karena tadi ucapan yang keluar dari lisan itu bisa menghancurkan suatu bangsa. Ya. Dampaknya lebih besar daripada kaki atau tangan atau anggota badan yang lain. Ya. Bahaya lisan atau lidah lebih besar daripada anggota tubuh yang lainnya. Kemudian wa an Fudail rahimahullah wa qala al-Auza'i rahimahullah. Sebenarnya ini banyak penjelasannya, tapi saya baca singkat-singkat saja. Berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah, man aktsara dzikral maut kafahul yasir wa man arafa anna mantiqahu min amali qalla kalam. Berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, dan ini ucapan yang sangat bagus, man aktsara dzikral maut, siapa yang banyak mengingat kematian, kafahu al-yasir, maka sesuatu yang sedikit akan mencukupkan baginya. Ya, kalau orang sudah banyak ingat mati, dia tak butuh panjang angan-angan, tidak butuh ini dari perkara dunia. Artinya sesuatu yang sedikit pun sudah cukup baginya, dia akan lebih mudah qanaah. Wa man arafa anna mantiqahu min amali, dan siapa yang memahami, mengetahui bahwasanya ucapan itu adalah termasuk bagian dari amal dia, amal perbuatan dia, sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban nanti, qalla kalamu, maka ucapan dia akan sedikit. Artinya dia tidak mudah mengucapkan sesuatu, karena ucapan itu bagian dari amal. Karena kebanyakan kita terkadang kurang menyadari kalau ucapan itu bagian dari amal. Maka sebagian mana para ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amal, bagian dari keimanan ucapan dan amal. Ucapan itu sesuatu dari
amal kita yang nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Artinya tidak ada satupun ucapan yang keluar kecuali nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga seseorang tidak mudah untuk gampang mengucapkan sesuatu sebelum dia pikirkan baik-baik. Wa an Fudail. Kemudian berikutnya dinukilkan perkataan Fudail, man sami'a bi fahishatin fa afshaha kana kaman ataha. Siapa yang mendengarkan sebuah keburukan, siapa yang mendengar fahisyah, fahisyah itu perbuatan keji, perzinaan dan seterusnya. Siapa yang mendengar bi fahisyah suatu perbuatan keji, fa afshaha, lalu dia menyebarluaskan perbuatan keji yang dia dengar tadi, menyebarluaskan beritanya, menyebarluaskan tentang berita perbuatan keji tersebut. Kana kaman ataha, maka dia kedudukannya seperti orang yang melakukan perbuatan keji tersebut, kata Fudail. Wa innal fahisha la tashi'u fil ladzina amanu. Dan sesungguhnya al-fahisha, perbuatan keji itu akan mudah tersebar di tengah-tengah orang beriman. Ya, berita-berita tentang perbuatan fahisha itu akan sangat mudah tersebar di tengah-tengah manusia. Hatta idza balaghat ila shalihin. Ketika berita-berita perbuatan keji tadi, berita-berita maksiat, berita-berita kerusakan, perzinaan, berita-berita kejelekan tadi sampai kepada orang-orang yang salih, kanu khuzzanaha, maka orang saleh ini akan menjadi khuzzan. Khuzzan itu artinya apa? Yang menjadi penyimpannya, sehingga berita tidak tersebar luas lagi. Dengan kesolehannya, dengan ilmunya, dia tidak menyebarluaskan berita-berita buruk di tengah kaum muslimin. Karena menyebarkan berita-berita keburukan itu tidak diperbolehkan secara asal. Berita-berita perzinahan, berita pembunuhan itu secara asal tidak boleh disebarluaskan. Illa idza kana lahul maslahah awil hajah, kecuali kalau ada maslahah atau hajat, kebutuhan. Misalkan untuk menyampaikan kepada yang berwenang, kepada hakim atau kita mungkin polisi yang menangani dan seterusnya. Tapi secara asal itu tidak disebarluaskan. Itu kalau di dalam aturan Islam. Kalau sekarang tidak berlaku. Karena sekarang media punya kepentingan. Ya memang hidupnya media kan dari situ menyebarkan berita. Ya. Dan berita, kalau berita-berita yang biasa-biasa nggak laku. Ya. Dan media kan dari seperti itu. Di dalam Islam itu nggak boleh berita pembunuhan, berita perbuatan keji, maksiat itu disebarluaskan, itu nggak boleh. Kecuali kalau ada hajat, dan kaum muslimin secara tidak ada hajat. Siapa yang ada hajat? Polisi, hakim yang menangani kasus permasalahan. Adapun orang yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan. Makanya ini mungkin juga sebagai catatan, Allah alam, kita perlu berhati-hati kalau ada kejadian-kejadian mungkin naik masuk kita, kenapa agak berhati-hati itu ya. Jangan sampai ini terjadi seperti itu. Tapi ini perlu hati-hati, jangan mudah menyampaikan. Mungkin keinginan kita kan biar hal ini tidak terjadi di tempat kita. Di sana ada perampokan seperti ini, kemudian ada kejadiannya, video segala macam, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh secara asal menyebarluaskan keburukan-keburukan. Dan orang-orang soleh ini yang akan menahan. Di dalam Islam, menutup aib, saya bacakan saja, adalah akhlak yang mulia. Sebaliknya, menyebarluaskan aib ini sesuatu yang buruk, yang tidak diperbolehkan.
Ya. Jadi menutup aib itu sesuatu yang mulia, dan menyebarluaskan aib itu hukum asal tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau itu terkait dengan harga diri seorang muslim, karena hukum asalnya kemuliaan seorang muslim itu haram, artinya terjaga, terpelihara, tidak boleh dijatuhkan. Ini bahwasanya as-sitr menutup aib wa adamu isya'atil fahisyah, tidak menyebarluaskan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan keji, perzinahan dan semisalnya, itu termasuk di antara tuntutan Islam. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ini perkataan terakhir, qala Ibnu Qayyim, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa minal ajab, termasuk di antara perkara yang menakjubkan, mengherankan, annal insan yahunu alaihi at-takhaffud wal ihtiras min aklil haram wa dhulmi wa zina wa saraqa wa syurbil khamr wa minan nazar al-muharram wa ghairi dhalik. Kata Ibnu Qayyim, ini sebagai kritikan untuk kita semua yang tidak mudah menjaga lisan. Kata Ibnu Qayyim, sungguh perkara yang sangat mengherankan. Seseorang itu sangat mudah untuk menjaga dirinya. Tahaffud artinya wal ihtiras, menjaga dirinya dari makanan yang haram. Artinya dia bisa jaga diri tidak makan makanan haram. Mudah baginya. Ya. Awal zulmu, atau melakukan kezaliman kepada saudara yang lain, dia bisa melakukannya. Wazina, atau menjaga diri dari zina, atau saraqa, mencuri, atau syurbil khamar, atau minum khamar, wa minan nazar al muharram, atau melihat sesuatu yang diharamkan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Seseorang bisa mudah untuk menjaga diri dari hal-hal tersebut. Wa yas'abu alaihi at-tahaffud min harakati lisan, tetapi dia sangat berat untuk menjaga diri dari gerakan-gerakan lisannya. Artinya menahan ucapan itu berat, agar tidak ngomong. Hatta tara ar-rajul yusharu ilaihi bid-din waz-zuhdi wal ibadah wa huwa yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan. Ini yang ngomong Ibnu Qayyim, ya. Ini yang nyampaikan Ibnu Qayyim berabad-abad jauh sebelumnya. Dan fenomena sekarang banyak terjadi. Sehingga engkau lihat, kata Ibnu Qayyim, ar-rajul, seseorang, yusharu ilaihi bid-din waz-zuhdi wal ibadah, seseorang yang dia dikenal baik agamanya, dia orang yang zuhud, dia ahli ibadah, wa huwa yatakallamu bil kalimat, dia mengucapkan ucapan-ucapan min sakhatillah, yang ucapan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah, la yulqi laha balan, dan dia tidak sadar. Yanzilu bil kalimatil wahida minha ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, dengan satu ucapan tersebut dia akan terjatuh, ya, sejauh antara timur dan barat. Mungkin dia ucapan-ucapan yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, ya, memfitnah saudara muslim yang lain, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya, dan dia tidak sadar. Wa kam tara min rajulin mutawarri' 'anil fawahish wadh-dhulmi, dan betapa banyak engkau lihat orang yang dia mutawarri' artinya dia bisa warok, menjaga diri dari sesuatu yang dilarang, dari perbuatan kecil atau perbuatan zalim. Wa lisanuhu yafri fi a'radil ahya wa amwat, tetapi justru lisan dia mencabik-cabik, mengkoyak, merusak kehormatan orang-orang yang hidup maupun orang sudah mati. Apa maksudnya? Merendahkan, menjatuhkan martabat saudara muslim yang lain, baik itu sudah masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Lebih-lebih meninggal. Orang sudah meninggal dijelek-jelekan. Apa sih fungsinya? Gak ada fungsinya. Ya.
sudah meninggal. Kalaupun masih hidup juga tidak boleh, apalagi sudah meninggal disebut-sebutkan keburukannya, kejelekannya, kesini dan seterusnya. Ya. Dan lebih parah lagi kalau itu dibungkus seolah-olah itu dalam rangka memberikan nasihat untuk umat, padahal sejatinya sedang menjatuhkan harga diri seorang muslim. Wala yubali ma yaqul, dan dia tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azakum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan di dalam pembahasan hifdzul lisan, dan saya mohon maaf tidak bisa membaca penjelasannya semuanya karena waktunya terbatas. Dan kita cukupkan, insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya pekan depan kita masuk bagian terakhir dari bab ini, itu kafa bil mauti wa'idhah, dan ini adalah bab terakhir di kitab Tazkiyatun Nafs ala manhaj salaf, manhaj salaf fi tazkiyatun nafs. Dan nanti setelah itu nanti kita lihat ya, kita akan lanjutkan majelisnya dengan kitabnya atau bagaimana, nanti kita bicarakan lagi dengan takmir dan yang lain. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.